Apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana keadaan Anda? Saya Edin Lau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda. Semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang produktif. Tapi kalau saat ini Anda jatuh sakit, jangan pernah menyerah. Selalu ada solusi di Go Healthy, terutama hari ini. Kami akan memberikan Anda motivasi, semangat untuk hidup sehat lagi. Akan ada praktisi kesehatan menjelaskan berbagai macam solusi untuk Anda. Dan juga narasumber memberikan Anda motivasi lebih lagi hidup sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita mulai. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan yang bertugas hari ini. Ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman. Salam sehat. Salam sehat Mas Edwin. Tampan-tampan semuanya ya. Ada satu lagi tampan di sini narasumber kita. Namanya Bapak Daniel Hadidoyo. Dia akan menceritakan bagaimana dengan teknologi laser kondisi jantungnya membaik karena Bapak ini pernah terkena penyakit jantung koroner, serangan jantung, mengubah pola pikirnya. Hari ini biar menjadi satu berkat untuk Anda juga, suatu informasi baru, supaya hati-hati penyakit ini sangat merenggut nyawa kita. Mari kita sambut. Bapak Daniel, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Terima kasih, selamat sehat. Luar biasa. Bapak Daniel, Bapak ini sekarang kesibukan utamanya apa, Pak? Saya bekerja di sebuah universitas, universitas swasta di daerah Pondok Gede. Oke, Ya. berarti dalam universitas itu kesibukannya apa lebih dalam di situ, Pak? Saya di bagian penjaminan mutu. Penjaminan mutu. Artinya apa, Pak? Artinya kita bertanggung jawab untuk mutu yang ada di kampus itu. Masalah akademiknya, masalah penelitiannya, semuanya yang berkaitan dengan. Berarti Bapak Daniel polisinya universitas. Something wrong, Bapak ini yang harus meluruskan kembali jalan universitas itu. Betul. Tapi sebelum itu pemirsa, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenalan dulu siapa Bapak Daniel ini dan bagaimana satu penyakit ini datang tiba-tiba. Dan buat Anda, mari kita resapi nilai kehidupan hari ini, kita ubah pola hidup sedini mungkin supaya tidak terjadi namanya serangan jantung yang berulang. Ini dia kisahnya. Daniel Hadidoyo. Ia merasa sangat bersyukur, kini kesehatannya sudah jauh membaik. Pasalnya, beberapa tahun lalu, ia sempat jatuh sakit sampai dipasangi ring jantung. Tepatnya pada tahun 2019 lalu. Saat itu, Daniel kerap merasa badannya mudah lemas dan sering ngos-ngosan saat beraktivitas. Ia pun disarankan temannya untuk periksa ke dokter jantung. Dan benar saja, hasil pemeriksaannya menunjukkan ada 2 titik sumbatan di pembuluh darah jantungnya, yakni sebesar 45% dan 85%. Selain penyakit saya, terutama itu tensi itu rata-rata kalau lagi tinggi 180, obatnya itu harus saya minum terus. Daniel pun menduga hal ini disebabkan oleh pola makannya yang terlalu banyak bersantan, sehingga kadar kolesterol dan tekanan darahnya tinggi, serta memicu penyakit jantung. Namun, kini Daniel sudah belajar dari kesalahan. Ia pun sudah rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa lebih cepat membaik. Jadi kualitas tidur saya itu semenjak pakai teknologi laser itu teratur. Saya bisa tidur lebih cepat, bangun pun lebih segar dan lebih nyaman. Terima kasih teknologi laser. Pak, serangan jantung ini pasti datang tiba-tiba. Ya. Dan saya rasa semua umat manusia kalau kena serangan jantung itu langsung terubah pola pikirnya. Waktu itu serangan jantung lagi ngapain, Pak? Waktu itu malah mau tidur ya, Bu. Malah Ya, mau tidur. udah malam kok badan terasa dingin, nafas sesak, ya kan. Terus ya itu udah nggak bisa, keringat dingin terus muncul, dada itu kayak ditekan gitu. Dada kayak ditekan, Pak? Kayak ketusuk gitu kan. Kayak ketusuk? Kayak ketusuk. Udah sakitnya pokoknya udah pikirannya udah ke alam lain lah gitu. Oh, pikirannya inilah saat saya gitu ya. Pak, sukanya makan apa nih, Pak? Sampai jantung ini ada penyumbatan di sana, Pak. Yang jelas saya suka makan itu, memang hobi saya itu yang memang yang makanan yang bersantan-santan gitu. Jerohan ya. Jerohan. Wah, betul. Kenapa Bapak memutuskan untuk saya mau pakai teknologi laser? Sejujurnya sih saya belikan ini untuk istri ya. Karena oke. istri ada riwayat kolesterol juga. Oke. Sampai tangan itu suka udah kesemutan, nggak kerasa gitu. Oh, begitu, oke. Jadi saya belikan untuk dia gitu. Oke. Kok lama-lama ada perubahan gitu. Nah, terus ya semakin banyak pengetahuan tentang alat ini, terus
bisa juga lah saya coba karena saya juga mau ini. Oke, akhirnya istri pakai. Iya. Hasil dari istrinya Bapak sendiri bagaimana kolesterol? Sekarang rata-rata udah di bawah 200 ya. Wah, berarti normal Pak ya? Iya. Kondisi kolesterol Bapak berapa saat ini? 180, 190. Wih, mantap. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terus tensinya bagaimana Pak? Secara rata-rata tensi Bapak di angka berapa? Rata-rata paling tinggi 130 ya. Paling tinggi 130. 130. Dulu paling tinggi berapa Pak? Saya sebelum pernah pakai? 185, 180. Waktu 180-an, Bapak merasakan apa di dalam tubuh Bapak? Melayang, Pak. Melayang itu gimana rasanya? Melayang tuh udah Nggak ini udah nyaman, kaku, udah nggak nyaman semua, Pak, gitu. Jadi ya Oke, baik. Berarti kolesterol aman. Tensi aman. Apalagi Pak yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser ini Pak? tidur saya itu lebih bagus. Pola tidur saya bagus. Dulunya bagaimana Pak? Dulu saya kalau tidur itu jam 2 itu belum bisa tidur, masih kelusekan ya apa. Kalau orang Jawa bilang kelusekan ya, udah tidur sini, udah hadap sana di sini, tapi nggak tidur-tidur ya kan gitu. Sekarang itu ya semenjak pakai itu. Jadi mau jam berapa saya tidur saya pakai. Kadang-kadang jadi nanti yang nyopotin istri saya. Oh, ketiduran maksudnya. Iya, Oke, gitu. berarti salah satu trik Bapak. Tapi lama-lama kan jadi memang kebiasaan kan. Jadi kalau tidur jam 10 ya jam 10 kita bisa tidur terus. Kondisi jantungnya sendiri masih ada sakit-sakit nggak Pak? Sudah enggak sih? Sudah nggak? Dalam seingat Bapak nggak pernah? Sudah enggak juga, sudah enggak, jarang lah kerasa kayak gitu. Kalau kerasa memang kita memang sedia obat. Harusnya memang dokter itu memang ngasih obat itu untuk seumur hidup Pak. Gitu. Sebenarnya ya kita patut apresiasi dulu ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh sama Pak Daniel. Artinya Pak Daniel di sini sudah tahu nih bahwa oh ternyata saya punya penyumbatan pembuluh darah nih gitu. Yang namanya penyumbatan pembuluh darah ini kalau tidak kita cegah dia makin lama makin bertambah. Tadi sempat dibilang sama Pak Daniel masih ada nih yang 45% ya Pak ya. Jadi 45% ini jangan dibayangkan oh sedikit nih kurang dari 50%, jangan. Karena pada dasarnya kalau misalkan 45% ini bisa nggak dia sampai 100%? Bisa. Dalam waktu yang berapa lama tergantung dari seberapa buruknya pola hidup kita. Jadi kalau yang namanya penyumbatan pembuluh darah ini makin lama makin banyak dia. Nah untuk mencegahnya apa? Mencegahnya terapkan 4 pilar pola hidup sehat kita. Mulai dari makan, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan pengelolaan stres yang baik. Kemudian untuk menyempurnakannya apa? Kita tambahkan nih teknologi laser seperti yang dipakai Pak Daniel. Teknologi laser yang membantu untuk mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah kita. Dengan teknologi laser inilah nantinya trombus-trombus tadinya yang terbentuk di pembuluh darah kita karena adanya pengentalan darah ini akan diuraikan. Sehingga pengentalan darah ini diuraikan, aliran darah kita lebih lancar lagi dan mencegah terjadinya sumbatan berulang. Ya, jadi menarik dengan cerita apa yang dialami oleh Pak Daniel. Jadi pemirsa, saya pengen sedikit flashback mengenai tadi perjalanan penyakit yang dialami atau kesehatan yang dialami oleh Pak Daniel ya. Jadi tadi mulai dari pola makan yang banyak santannya. Ya, jadi pemirsa perlu pahami betul bahwa kalau kita makan yang berlemak itu memang ada yang disebut dengan kolesterol, ada LDL, ada HDL, ada trigliserida. Ini semua kelompok lemak ya, cuman yang paling ditakutkan adalah LDL yang tinggi ya dan trigliserida tentunya. Jadi kalau LDL tinggi itu disebut dengan lemak jahat. Nah, itu masuk kemudian akan membuat darah kita menjadi kental. Nah, darah kental itu kemudian akan merusak di pembuluh darah, kemudian terjadi penumpukan, terjadi penyempitan, dan kalau itu terjadi seperti ada dalam Pak Daniel, ada terjadi masalah sumbatan pembuluh darah di jantung dan timbullah rasa nyeri yang luar biasa. Jadi kita lihat ini bagaimana proses ya tadi dari makan yang berlemak tadi Pak ya, kemudian akan menyebabkan adanya perlambatan aliran darah. Kemudian terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah, kemudian terjadilah tadi penebalan, terjadilah ada yang disebut dengan aterosklerosis, kemudian terjadilah hambatan pada sirkulasi darah di sana. Nah, kalau ini terjadi pada jantung tadi, nah nih ya, jadi ini proses ini nggak terjadi tiba-tiba Pak, langsung set nyumbat gitu nggak. Prosesnya tapi dikatakan Mas Nurman, dia bertahap prosesnya dan biasanya sudah ada sign, ada tanda-tanda. Kadang orang kemudian mengabaikan itu, nggak ini mungkin hanya sakit mah aja, ini mungkin hanya karena otot aja dan segala macam. Tapi untuk pastinya memang harus diperiksa. Nah, untuk itu maka Bapak melengkapinya dengan penggunaan teknologi laser. Nah, tadi dikatakan Mas Nurman, teknologi laser ini akan menguraikan tadi ya gumpalan-gumpalan darah, trombus, darah kental tadi karena faktor pola makan yang tidak sehat tadi akan diuraikan ya. Supaya dia tidak menggumpal, supaya dia tidak menghambat atau membuat aliran darah itu menjadi lambat yang akan merusak dinding pembuluh darah. Nah,
teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya dia akan menguraikan itu dan akan membuat supaya aliran darah Bapak menjadi lancar, tekanan darah akan terkendali, Bapak terhindari dari risiko komplikasi karena ada masalah perlambatan aliran darah. Dan kemudian menariknya teknologi laser ini juga akan membuat energi Bapak akan menjadi lebih meningkat. Bapak kan masih aktif, masih produktif. Jadi meskipun Bapak sudah mengalami serangan jantung, sudah ada pasang ring, bukan berarti Bapak kemudian diam. Ya, tetap Bapak harus bisa beraktivitas, bisa produktif. Nah, teknologi laser ini juga akan meningkatkan energi Bapak dengan memanfaatkan kolesterol lemak yang ada dalam sirkulasi darah Bapak tadi ya diuraikan atau diolah menjadi di mitokondria menjadi ATP. Ya, ATP ini merupakan molekul pembawa energi ya supaya tadi energi kita menjadi meningkat. Ya, jadi ini dengan bantuan low level laser terapi dapur energinya atau mitokondrianya berproduksi lebih banyak lagi, dia akan manfaatkan bahan baku dari kolesterol gula darah yang ada dalam darah Bapak sehingga kadar kolesterol gula darahnya akan bisa terkendali dengan baik dan energi Bapak akan meningkat. Ya, jadi ini semuanya akan menjadi saling berkaitan Pak, masalah darahnya, masalah kualitas darahnya, masalah dampak yang dirasakan dengan bantuan teknologi laser. Tapi tentunya ini harus dilengkapi juga tadi katakan Mas Nurman, pola hidup sehatnya ya Pak, makannya, olahraganya, tidurnya, faktor stresnya, dan juga mengikuti saran-saran dokter. Jadi sekali lagi pemirsa, buat Anda nih yang saat ini belum pernah cek tensi, ayo cek tensi. Anda yang belum pernah melakukan medical check up, berapa kolesterol, berapa gula darah Anda, ayo segera cek ya. Jangan sampai kemudian Anda punya masalah dan Anda abaikan, apalagi kemudian timbul komplikasi. Jadi sekali lagi, bantuan teknologi laser dengan pola hidup sehat ini akan membuat kesehatan Anda akan terjamin dengan baik. Baik, terima kasih Mas Boy dan pemirsa. Ayo, tunggu apa lagi? Saatnya hari ini juga, saat ini juga. Pakai namanya teknologi laser, tapi bukan sembarang teknologi. Namanya adalah dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga pemirsa. Dapatkan segera IQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau IQ laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun, kualitas darah Anda dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Inilah saatnya kita bincang-bincang lagi dengan Bapak Daniel, kita belajar supaya kita bisa mencegah penyakit ini. Bapak Daniel, ingat lagi ke belakang Pak ya, waktu serangan jantung, mungkin bisa ingetin kepada pemirsa juga Pak, bahwa seberapa besarnya, fatalnya penyakit ini bagi nyawa manusia. Mungkin bisa ditambahkan kepada pemirsa kita Pak. Pasti besar sekali karena kita hidup itu kan untuk nafas itu untuk hidup. Sedangkan kalau pas serangan kayak gitu, nafasnya itu udah susah Pak, sakit Pak. Kita ke dokter kan langsung ke rumah sakit. Oke. Ya. Dan di rumah sakit waktu itu Bapak diperiksa, disitulah Bapak tahu kolesterol dan tensinya tinggi. Iya. Tapi apa yang membuat Bapak motivasi? Oke, saya pasang ring, saya coba lagi kesempatan kedua untuk hidup. Motivasi utama Bapak apa waktu itu? Ya motivasi saya memang karena anak kan ya, keluarga memang kita memang harus hidup harus tetap berlangsung ya kan. Ya itu makanya makanya langsung kita untuk mengetahui itu kan banyak rentetan tes-tes kan. Betul. Saya jalanin satu-satu kayak gitu sampai akhirnya diputuskan untuk itu karena waktu itu ada kateterisasi kan. Dari situ kelihatan memang oh ini ada penyumbatan di sini gitu kan. Terus saat itu juga ya udah pasang Pak. Berarti setelah Bapak sudah pasang ring, adakah penyesalan atau mungkin Bapak justru bersyukur ada ring di dalam jantung Bapak saat ini? Bersyukur lah Pak. Bersyukur ya Pak ya. Dan sebagai pencegahan salah satunya adalah Bapak Daniel menggunakan teknologi laser Pak ya. Iya. Sehari saat ini Bapak memakainya berapa kali Pak? 2 kali Pak. Pagi bangun tidur sama
mau tidur. Oke, berarti kalau pas bangun tidur Bapak pakai, Ya, kalau biasanya cuma sedang pagi, ngapain, Pak? kalau pagi itu ya sambil sarapan atau apa kayak gitu saya pakai cuma setengah jam aja. Tapi kalau tidur saya pakai yang 10 menit. Sampai full, Ya, Pak? full, Iya. powerful. Oke, di situ juga ada ekstensinya, Pak, yang dipasang di rongga hidung. Iya. Nah, Bapak pakai juga intranasal? Pernah pakai juga. Cuma yang sering pakai itu istri. Karena istri selain kolesterol juga dia itu ada sinusitis gitu. Nah, bagaimana kondisi sinusitisnya saat ini, Pak? Membaik, Pak. Membaik? Iya. Oke. Jadi ya saya nggak tahu juga membaiknya nggak atau enggak, tapi udah jarang ngeluh, jarang kontrol. Saya nganterin kontrol udah nggak jarang. Gitu aja. Oke. Iya. Dan saat ini yang mau saya tanyakan, Bapak olahraga juga nggak, Pak? Olahraga Pak, cuma nggak begitu berat aja. Jadi cuma kalau dokter juga nyaranin kan olahraga itu yang baik cuma sepeda, jalan gitu kan. Tapi jalan juga kadang capek. Jadi mending Bapak kalau olahraga di rumah aja, begitu treadmill di jalan. Kalau Bapak capek tinggal duduk. Oh, oke. Setidaknya melakukan sesuatu. Ada. Oke, baik. Pemirsa, mari saya mau kasih Anda tips bagaimana bisa berolahraga, khususnya bagi penderita jantung koroner yang tidak bisa olahraga berat. Silakan penjelasannya. Ya, jadi ini untuk para penderita atau orang dengan riwayat penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah suatu kondisi di mana adanya pembuluh darah utama yang memberi makanan pada jantung itu punya masalah. Ya, adanya penyumbatan, ada penyempitan, dan ini akan membuat nyeri atau ada keluhan nyeri dada tadi. Nah, kalau sudah dilakukan tindakan pemasangan ring, artinya tadi Bapak juga masih punya potensi untuk pembuluh darah yang lain juga akan mengalami penyempitan. Untuk pencegahannya adalah salah satunya adalah dengan bentuk olahraga. Ya, jadi olahraga ini juga satu kita harus perhatikan betul untuk para penderita atau yang punya masalah dengan koronernya atau pembuluh darah jantungnya, dia harus pertama harus ikuti atau anjuran dokter. Ya, jadi artinya saran dokter boleh nggak kapan mulainya. Jadi jangan Bapak semaunya sendiri, ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah Bapak juga harus tahu kemampuan Bapak. Ya, jadi lakukanlah kegiatan atau olahraga yang sifatnya levelnya ringan sampai sedang, jangan terlalu berat. Ya, karena itu akan menjadi beban jantung. Tapi ringan beratnya tadi yang tahu adalah Bapak. Ya, walaupun ada teorinya, tapi kadang-kadang tiap orang batas level kemampuannya itu akan berbeda-beda. Kemudian berikutnya jenis olahraganya adalah memang kalau bisa lengkap. Jadi ada aerobiknya, kemudian ada weight trainingnya, angkat bebannya, kemudian juga ada untuk pelatihan ototnya, kemudian ada untuk stretching, peregangan, dan juga ada untuk stability, ya, atau untuk keseimbangan. Jadi ini semua dilakukan bertahap supaya tadi fungsi jantung bisa terjaga dengan baik, ya. Dengan tadi latihan kardio atau olahraga aerobik, dia akan membantu pompa jantung lebih baik. Kemudian dengan menguatkan otot, ya, otot ini juga perlu dilatih supaya tadi organ-organ tubuh kita atau aktivitas kita juga bisa berfungsi dengan baik, termasuk peregangan dan juga keseimbangan. Ini semua dilakukan secara bertahap, paling tidak ya durasinya sekitar 15 menit sampai setengah jam per hari, ya, 5 kali dalam seminggu ini cukup dilakukan. Tapi ini bertahap, ya, sesuai kemampuan. Jadi itu hal yang dilakukan. Jenis olahraganya itu memang banyak pilihan, ya, Mas Nurwan, ya. Sekali, ya, yang namanya pilihan olahraga ini kan banyak jenisnya. Seperti disebutkan sama Mas Boy tadi bahwa ini harus komplit, ya Pak, ya. Harus olahraga aerobiknya ada. Aerobiknya apa? Bisa dengan kita jalan kaki 30 menit minimal dalam satu hari, ya kan, ya. Kemudian bisa dengan kita lari pelan, ya, lari kecil atau jogging kita sebutnya. Tapi pilihannya lari pelan ini nggak boleh pendek, Pak, jaraknya. Tapi jaraknya itu harus jaraknya agak panjang, ya. Kemudian apalagi? Olahraga permainan pun bisa kita lakukan. Kemudian apalagi? Untuk latihan keseimbangannya dan latihan ototnya kita bisa gunakan yang namanya latihan angkat beban. Kita mulai dulu dengan beban tubuh kita dulu, ya, seperti kita lakukan push up, sit up, atau pull up, ya, yang bergantungan. Itu sudah cukup untuk menjaga agar otot kita ini tidak mengecil, artinya tidak menyusut, ya. Nah, kemudian seperti orang-orang yang dia punya permasalahan jantung ini, kadang-kadang dia memang punya keterbatasan dalam hal gerakan. Karena gerak sedikit saja bisa terjadi nih yang namanya sesak, nggak nyaman pada dadanya. Nah, di sini hadirlah nih teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi ini yang nantinya ketika kita pakai ini, kita gunakan, Pak, kurang lebih seperti ini cara penggunaannya, Pak, ya. Nah, ini kita pakai di pergelangan dimanapun yang ingin kita latih. Misalkan kita ingin latih otot bicep kita, misalkan kita latih, kita taruh otot NMES ini, teknologi NMES ini di otot bicep kita. Dengan kita taruh di bagian tersebut, maka NMES ini nantinya akan mengeluarkan impuls elektrik. Impuls inilah yang nanti membuat otot ini seolah-olah sedang bekerja dia secara pasif. Dengan dia digetarkan atau dengan dia dikontraksikan, maka akan menjaga nih volume ototnya terjaga, kekuatan ototnya terjaga.
Dan koneksi antara otak ke otot maupun sebaliknya itu kembali koneksinya bagus lagi. Nah inilah yang dilakukan oleh teknologi NMAS. Jadi ini bisa dipakai oleh Pak Daniel dan pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama adalah serangan jantungnya. Tapi tadi Bapak Daniel sudah bilang istrinya tertolong dengan namanya intranasal. Sinusnya sudah nggak pernah ngecek lagi karena tidak ada masalah. Mohon dijelaskan bagaimana. Jadi Mas? menarik dengan penggunaan aksesoris yang disebut dengan intranasal. Jadi ini merupakan atau digabungkan dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini, ya digunakan pergelangan tangan, kemudian ada disambungkan ke area rongga hidung atau intranasal tadi. Lalu kalau kondisi istri Pak Daniel kan punya masalah sinusitis. Sebenarnya tidak hanya sinusitis saja Pak. Ya sinusitis juga salah satunya yang bisa diatasi dengan penggunaan intranasal tadi ya. Tapi kalau punya masalah juga dengan gangguan keseimbangan ya, vertigo itu kan sentralnya di sekitar telinga kita. Kemudian yang punya masalah dengan migrain ya, kemudian punya masalah dengan pembuluh darah di otak, yang pernah masalah dengan pencegahan untuk terjadinya stroke dan segala macam. Ini juga bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung ya. Kenapa? Karena memang di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah, banyak juga panca indera ya, semuanya sentralnya kontrolnya di kepala kita. Jadi dengan bantuan teknologi intranasal ini harapan ya akan terbantukan kualitas darah di kepala ini akan menjadi lebih baik. Di samping juga yang digunakan pergelangan tangan untuk pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi penggunaan teknologi laser ini sesuatu yang memang sudah dilakukan penelitian yang cukup lama dan sudah banyak orang-orang yang terbantukan dengan bantuan ini ya. Tapi tetap pola hidup sehatnya jangan lupa ya. Tadi olahraga Pak, nanti kapan-kapan kita olahraga bareng ya Mas Yudi ya sama Bapak ya. Ya kalau olahraga sendiri kadang-kadang malas ya pemirsa ya. Nunggu teman, tapi jangan tergantung juga. Tapi harusnya ada disiplin untuk olahraga ya, dan itu dibantu dengan teknologi laser, terutama dengan teknologi intranasal ini akan membuat kesehatan kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Boy. Dan pemirsa, begitu besarnya manfaat teknologi laser ini. Saya mau kasih bukti kepada Anda. Ini dia, anggota masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser. Ada kisahnya bagaimana teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dari darah mereka, pembuluh darah mereka, tapi juga kualitas hidup mereka. Mari kita saksikan. Keluhan saya sesak napas, tiba-tiba badan saya terasa lemas, dada saya sesak, keluar keringat dingin. Dibawa ke rumah sakit dan dokter memvonis saya serangan jantung. Setelah menggunakan teknologi laser, hidup saya sekarang jauh lebih nyaman, dari pola tidur saya yang sekarang lebih maksimal, aktivitas juga sudah bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya sekarang belajar hidup sehat bersama teknologi laser. Untuk teknologi laser, terima kasih banyak karena telah membantu memperbaiki kesehatan saya hingga saya bisa menjadi lebih segar, lebih fresh, dan lebih sehat. Bapak Daniel, sebelum kita berpisah, kami mohon ajak masyarakat dan juga pemirsa kami untuk hidup sehat, Pak. Jangan menyerah akan kondisi mereka dan juga pakai teknologi laser sedini mungkin. Silakan, Pak. Buat pemirsa semuanya, kesehatan itu penting. Tidak ada yang lebih utama dari kesehatan. Makanya kita harus berusaha untuk menjaga sedini mungkin, mengantisipasi sedini mungkin. Apalagi sekarang sudah ada alat yang bisa membantu kita dengan teknologi bisa digunakan, yaitu teknologi laser. Oke, luar biasa. Pak Daniel, terima kasih banyak Pak. Kami doakan Bapak Daniel ini makin sehat ya Pak ya. Dan Bapak Daniel tetap pakai teknologi laser dan juga istri juga terbantukan. Kami doakan nanti juga kita bisa sama-sama olahraga, hidup sehat secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Apa pendapat dan juga apa aksi Anda saat ini? Nomor 1 adalah langsung saja pakai namanya teknologi laser. Bukan sembarang teknologi. Namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari alat ini adalah dia memiliki 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ada juga teknologi NMAS yang dapat bantu stimulasi otot dan saraf Anda. Jadi, kalau Anda pakai, orang stroke terutama, ini bermanfaat untuk
pergerakan yang lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami adalah di Go Healthy Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi pemirsa, segera dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan namanya dokter laser atau equalizer dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.